Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang kita masih bisa bertemu di akhir tahun. Ya, setelah ini mungkin ada libur panjang, tapi kayaknya libur panjangnya dibatalkan. Tapi dari kampus saya dapat informasi kuliah terakhir tanggal 18 ya. Ya, kuliah terakhir tanggal 18. Berarti masih ada 2 pertemuan lagi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk absen. Jangan lupa untuk absen. Salah lagi saya. Jangan lupa untuk presensi. Jangan lupa untuk presensi. Jangan lupa untuk presensi. Ya, mumpung presensinya masih terbuka. Ya, mari sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan di pagi ini berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang berfaedah, yang berguna bagi kehidupan kita kelak. Mari berdoa, menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Apa ada yang sudah absen? Sorry lagi. Apa ada yang sudah presensi? Sudah, Pak. Lancar ya berarti Aroyan ya? Nggak ada kendala ya? Aman, Pak. Ya. Oke. Oke teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan pagi ini. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi-materi sebelumnya. Yang barusan hadir, monggo cepetan presensi. Ya, kita buka presensi sampai pukul 7.45. Oke, kalau nggak ada pertanyaan tentang materi kemarin, jadi materi kemarin adalah tentang karakteristik media cetak, ya, yang kita pelajarin kemarin di pertemuan itu memang belum sampai selesai semua ya, kalau nggak salah sampai jenis-jenis iklan ya, padahal masih banyak, tapi karena masih banyak yang kita pelajarin, saya minta kalian pelajari sendiri ya. Materinya sudah saya unggah, kalian silakan unduh sendiri dan kalian pelajarin ya. Sudah saya minta di pertemuan kemarin ya. Hari ini kita akan lanjutkan tentang karakteristik media selain non cetak ya. Kalau misalnya materinya nggak cukup, silakan kalian pelajari sendiri. Materinya juga sudah saya unggah di My Brilliant. Silakan kalian unduh. Mari kita pelajarin bareng ya. Pak, permisi Pak. Oke, Christian Bimo. Iya Bimo. Ini saya nggak bisa absen Pak. Loh, kenapa Bimo nggak bisa absen? Masih pukul 7.34? Nggak ada tulisan submit atau apa. Cuma tanda tanya aja. HP-mu dipakai orang lain nggak? Enggak. Ini saya lewat laptop. Laptopnya pernah dipakai orang lain nggak? Nggak pernah. Oke, ya wis. Karena memang settingannya itu apa namanya nggak boleh titip absen. Kalau sudah pernah dipakai absen nggak bisa. Oke, coba saya set lagi sebentar. Karena kemarin memang ada yang barusan dipinjam, entah apa istilahnya, dipakai atau apa, terus kemudian dipakai yang punya HP, jadi yang HP-nya atau komputernya dipakai temannya dulu untuk presensi ya. Oke, silakan, bisa nggak di refresh ya? Iya Pak, saya coba Pak. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang karakter dari non-media cetak ya.
Ya, kemarin kita sudah media cetak, saya lewatin aja. Mungkin ada pertanyaan, Pak Yusuf, kenapa kok kita belajar karakteristik media? Ada yang bisa menjawab? Kenapa perlu kita mempelajari karakteristik media untuk merancang strategi kampanye periklanan? Bimo, sudah bisa presensi? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, Bim. Nah, kamu di mana ini, Bim? Di Tulungagung atau di Surabaya? Di Surabaya. Oh, Iya. oke. Gimana? Ada yang tahu? Ada yang mungkin mau mencoba? Apa sih pentingnya kita belajar karakteristik media? Kayaknya kalau salah di pertemuan sebelumnya sudah saya terangkan, ya, di dalam perkuliahan ini. Aroyan, kameranya gak ada yang on ini. Yang punya WiFi di rumah, monggo kameranya on, karena kan tidak mengurangi kuota kalian, karena kalau WiFi di rumah langganan bulanan itu unlimited ya, nggak pakai kuota-kuotaan. Ya, silakan dinyalakan yang pakai WiFi, tapi yang mungkin pakai kuota seluler, ya mungkin bisa dimatikan kameranya, karena kalau kamera on, makan bandwidth, dan bisa mengurangi kuota kalian. Ya. Nah, ini sudah menyala ini, Aroyan. Ngapain ditutup-tutup ya? Ayo yang lain, apa belum mandi kalian kok nggak ada yang menyala? Theo, temenmu Madiun gimana Theo? Sudah hadir atau belum? Tidur mungkin Pak, kalau belum hadir Pak biasanya Pak. Dia hadir diam-diam, terus nanti apa kamu dicelatu, kamu Tidur, dibilang nggak Pak, hadir. berarti Pak itu Pak. Terus sampai sekarang belum ada Pak, masih tidur itu Pak. Mungkin hujan mungkin di Madiun. Ayo siapa yang mau coba menjawab kenapa sih pentingnya kita mempelajari karakter dari media untuk strategi kampanye periklanan kita, ya. Ya ini sih Pak, mungkin biar tahu apa produk kita itu cocoknya pakai iklan yang mana, kan kalau tahu karakternya kan tahu kelebihan sama kekurangannya juga. Kayak gitu sih Pak. Ya, betul sekali Aroyan, luar biasa, betul Aroyan. Ya, jadi itu ya mungkin salah satu manfaat atau kenapa kok kita belajar karakter media, karena kita mau mencari sebuah cara yang paling tepat untuk membidik sasaran kita, ya. Sekali lagi di waktu di teori periklanan kan sering saya ulang-ulang di kelas bahwa kita itu beriklan ini seperti kayak apa? Mendekati pacar ya, apa PDKT gitu ya. Nah, untuk supaya kita berhasil kan kita harus mempelajari karakternya ya. Misalnya apa yang disukain, makanan yang disukain apa, kalau suka nonton enggak, kalau nonton film genreanya apa, kayak gitu ya. Nah, seperti itu sama, kita ingin supaya bisa menarik atau mengambil hati pembeli kita, ya, calon pembeli kita. Maka kita harus mempelajari apa yang menjadi karakternya. Salah satunya adalah dia kalau menggunakan media apa. Nah ini, maka dari situ kita akan tahu bagaimana merancang medianya, ya. Jadi di dalam manajemen periklanan ini, salah satu yang kita akan pelajarin setelah mempelajari karakter ini adalah kita akan mempelajari yang namanya media planning. Media planning ini adalah perencanaan. Setelah kalian paham tentang karakter media, kalian nanti akan paham bagaimana meletakkan iklan ini di media yang tepat, ya. Karena masing-masing tentu segmen kita, orang yang calon pembeli yang kita mau tembak itu memiliki kebiasaan yang berbeda. Karena media ini juga memiliki karakter yang berbeda, maka tentu kita akan mengambil media yang tepat. Tuh Pak Yusuf, apa nggak boleh saya menggunakan media atau semua media? Boleh, cuma sering yang saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada yang tak terbatas ya.
perusahaan sekaya apapun, mereka tentu kepinginnya adalah efisiensi. Artinya, kalau kemudian memasang iklan di media yang ternyata tidak efektif, kenapa harus dilakukan? Berarti kan buang-buang saja, ya kan? Mending digunakan media yang tepat, tapi frekuensinya ditambah, ya. Memang tidak ada salahnya kalian memasang iklan di semua media. Tapi apalah artinya kalau ternyata dipasang di media itu tidak tepat. Apalagi ternyata ada strategi kampanye marketing lain yang mungkin belum pas. Contoh misalnya kita mau masang, ini contoh kasus ya, pernah saya alami itu, kami alamin ya. Misalnya contoh gini, kita mendapat klien ya, terus kemudian misalnya perusahaan apa ya, rokok lah gampangannya ya. Rokok ini hanya dijual di Jawa Timur misalnya ya. Di Jawa Timur berarti ya sekitar Kediri, Tulungagung, Blitar dan macam-macam yang lain seperti itu ya. Mungkin sampai ke Banyuwangi, intinya di Jawa Timur aja. Ya karena mungkin perusahaan ini perusahaan kecil, enggak bukan perusahaan besar, hanya seperti itu. Tapi dia kepinginnya menjual produknya secara maksimal. Ini contoh aja ya. Mereka minta bantuan kita dan kita mudah bikin iklan televisi contoh atau mungkin iklan cetak, oke. Terus kemudian kita bilang sama klien, kita akan mau masukkan iklan misalnya di RCTI misalnya. RCTI ini jangkauannya nasional, ya. Jangkauannya nasional. Apakah RCTI tidak ditonton Jawa Timur, Pak? Iya, ditonton. Tapi RCTI ini nggak hanya ditonton orang Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, bahkan mungkin sampai Papua. Tentu ketika RCTI menayangkan semua, pasti price-nya beda dengan kalau misalnya lebih lokal. Harga yang diminta pasti lebih mahal. Nah, kita padahal tidak terlalu butuh untuk di luar Jawa Timur, tapi kita membayar lebih karena dipancarkan lebih dari Jawa Timur. Jadi biaya kita yang mungkin ya nggak efektif lah, bukan nggak efektif, nggak efisien ya, karena ada sesuatu yang dibuat. Mending kita akan masang di media lokal, ya. Karena misalnya contoh hanya di Jawa Timur, mungkin kita kalau televisi pakai televisi lokal. Apa itu televisi lokalnya? Nanti kita pelajarin. Misalnya contoh kalau di Surabaya itu kayak Arek TV, ya. Di Malang itu ada Batu TV. Kalau di Tulungagung ada apa BIM TV-nya BIM? Oh, Bimo nggak nonton televisi ya? Enggak, Pak. Di kos terus. Di Surabaya terus kamu? Ya, ya. Iya. Ya. Jadi ada beberapa televisi lokal kalau kita mau masang, atau mungkin kita akan menggunakan media setempat, misalnya media cetak, ya. Kita nggak perlu pakai Kompas, ya. Pak Yusuf, bukankah Kompas ini luar biasa, banyak pembacanya? Ya betul. Tapi apalah artinya? Karena produk kita hanya dijual di Jawa Timur, ya. Jadi mungkin mungkin perlu Dendi, mungkin mic-nya di off kan dulu, Dendi. Ya, mungkin cukup perlu misalnya masang media di Jawa Timur, misalnya Jawa Pos itu, atau mungkin radar-radar gitu ya. Jadi ini kenapa kita perlu ini, supaya kita istilahnya kalau menembak itu, ya, misalnya kalau kita perang, kita akan memilih senjata yang pas ya untuk menyerang musuh. Kapan perlu pakai pistol, kapan perlu pakai pisau, kapan perlu pakai sniper ya, senjata panjang itu, senjata sniper, atau mungkin senjata serbu, atau mungkin SMG gitu. Ini teman-teman yang suka main game person shooter ini pasti tahu ini. Iya Theo, kamu suka main game kayak gitu Theo? Enggak Pak, saya jarang main game Pak. Oh, sudah sibuk mengerjakan TA-nya ya? Belum Pak, belum. Oh, belum. Sibuk cari cewek itu Pak Tio, Pak. Sempat-sempatnya Theo di zaman pandemi gini. Ya. Jadi kalau misalnya kalian main game kayak Counter Strike itu kan kadang-kadang merancang strateginya pakai senjata apa gitu. Ketika kalian pakai sniper, karena kecepatan tembaknya nggak cepat ya, kalian harus bersembunyi, tapi bisa jauh karena ada teleskop. Ini contoh ya,
contoh. Ya. Oke, kita lanjutkan. Keunggulan media televisi, ya. Keunggulan media televisi adanya gabungan suara, gambar, dan tata warna yang bergerak mengakibatkan kesan yang hidup dan nyata. Ya, jadi di televisi ini ada dua media, yakni media visual dan media audio. Jadi tidak hanya visual aja seperti media cetak, tapi juga tidak hanya media suara aja seperti radio, tetapi menggabungkan. Maka televisi dulu ini adalah media yang digandrungi orang, ya. Jadi media yang pertama media cetak, kemudian ada media radio, media cetak berkurang, ya, karena media radio ini bisa lebih cepat, ya. Kalau media cetak masih menunggu besoknya, media radio lebih cepat dan bisa terasa live, ya. Artinya ketika kita mendengar suaranya itu kita merasa bahwa dia juga seperti bicara dengan kita. Namun ketika media televisi orang lebih suka lagi, ya, sehingga pada waktu itu ada ramalan media radio sama media koran akan mati karena semuanya lari ke media televisi. Karena media televisi lengkap, ya, berita bisa langsung kita melihat, nggak perlu dijelaskan. Kalau kemudian siaran live sepak bola gitu waktu saya kecil untuk melihat live radio, melihat live sepak bola ya pakai radio. Jadi kita membayangkan ini karena si reporternya itu yang bercerita, ya, bercerita seakan-akan hadir, kita menghadirkan di lapangan. Ini nggak, tapi kalau ada televisi nggak perlu pakai reporter pun, ya, kita sudah tahu, ya, apa, ya. Kemudian adalah keunggulan lagi adalah repetisi. Pengulangan iklan bisa ditayangkan berulang-ulang dalam satu kesempatan sehingga lebih bisa menancap ke benak konsumen. Ya, jadi di televisi ini ada kemampuan yang luar biasa karena dia menggunakan dua media tadi itu yang bisa digunakan untuk menancapkan, ya, menancapkan sesuatu, ya, entah misalnya produk kita, merek kita, atau kebiasaan kita di dalam benak mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka nanti akan lebih mengingat, ya, karena katanya orang mengingat itu lebih enak kalau terlihat juga melihat, ya. Jadi kalau misalnya kita menghafalkan teks gitu, kita baca gitu kurang, tapi kalau yang sekarang teorinya itu kalau menghafal itu sambil diingat, ya, misalnya melihat televisi sambil diulang-ulang atau melihat gurunya, ya, gurunya itu memberikan gerakan, ya, contoh. Jadi sambil dia menggerak-gerakkan gini sambil itu ada apa, itu sehingga lebih ingat. Atau kalau kalian misalnya diminta untuk mengingat-ingat sebuah pelajaran gitu lupa, tapi kalau misalnya mengingat-ingat sebuah kejadian gitu, nanti kalau misalnya lupa tapi nanti akan diingat, itu loh yang kemarin waktu ada gini, langsung ingat, oh iya gitu, ya. Ini luar biasa. Makanya kemudian banyak iklan itu yang lari ke media televisi, ya. Maka televisi dulu itu perusahaan yang sebenarnya banyak mendapat iklan, ya, dibanding media yang lain. Hitungannya miliaran sebenarnya, miliaran. Ya, mungkin triliun ya kalau sempat, ya. Tapi seingat saya waktu dulu itu ya miliaran. Tapi sekarang turun, ya. Nah, yang nanti menarik adalah sama-sama karakternya, ya, ini adalah audio dan visual. Itu adalah internet, ya, kayak YouTube itu. Makanya sekarang juga ada kecenderungan iklan ini juga lari ke sana karena media internet memiliki keunggulan lagi dibandingkan televisi. Nanti kita akan pelajari lagi di karakter media non konvensional. Berikutnya ini adalah membantu, karena tadi itu adalah konsumen bisa kita bom gitu, ya, bisa kita bombardir, tembakin terus gitu sehingga ya mereka menancap. Nah, ini juga ternyata ketika kita tayangkan di iklan, para pedagang, para penjual, ya, yang membantu distribusi kita, ini mereka juga melihat iklan kita di televisi karena mereka juga menonton televisi, ya. Jadi kalau misalnya media cetak atau media radio ini karena terlalu banyak sekali, ya, terlalu banyak medianya, sehingga mungkin tidak seragam, ya. Misalnya saya langganan, anggapannya memorandum, tetangga langganan Cowpos, mungkin penjual di toko yang biasa saya beli itu mungkin langganan Kompas, ya. Jadi iklannya nggak sama gitu loh, ya.
Demikian juga radio. Saya tadi itu mungkin yang sudah gabung sebelum pukul 7.30 mungkin mendengar siaran yang saya dengar ya, karena saya suka radio ini adalah Radio Delta Jakarta, ya, Radio Delta FM Jakarta. Mungkin yang lain mungkin dengarkan radio apa, iklannya nggak sama. Tapi TV ini kemungkinannya sama karena medianya nggak terlalu banyak ya. Ya memang banyak tapi nggak sebanyak kayak radio. Mungkin kalau nggak nonton di Indosiar mungkin apa nonton Trans nggak banyak, sehingga ada kemungkinan apa yang kita tonton sama apa yang pedagang yang tonton itu mungkin sama, sehingga apa pedagang ini juga terpapar juga iklan tadi. Apa artinya? Artinya dia juga nanti berpikir aku perlu kulaan ini ya, sehingga apa namanya ketika pembeli ini datang ke toko barang itu sudah dikulak ya. Beda kalau ini nggak melihat iklannya, sehingga dia mungkin tidak kulaan, baru nanti mungkin banyak orang tanya, Pak punya barang ini, oh nggak ada gitu. Tapi kalau banyak tanya, oh kok banyak orang cari ini ya, baru dia kulaan ya. Atau ketika ada sales kita datang ya, namanya sales canvasser istilahnya yang datang itu ya, kemudian menawarkan produk ke toko-toko tadi itu, mereka pasti akan banyak pertanyaan, produk apa ini mas? Ini nggak laku nanti mas gitu. Nah tapi kalau dia juga melihat iklan, nah mereka para sales ini akan lebih mudah untuk mempengaruhi, Pak jual produk ini aja Pak, kami dari produk ini pasti laku. Wah, dia melihat oh ya sih kemarin aku lihat iklannya cukup gencar di televisi, sehingga dia oh ya tak kulak kayak gitu. Karena apa? Itu nanti dia mikir oh karena iklan ini juga banyak, siapa tahu ini juga banyak orang nyari ya. Nah sekarang kita lihat apa kelemahan dari televisi ya. Kelemahan televisi, oh ya sudah presensi semua ya, sudah tutup soalnya presensinya. Kelemahan televisi adalah cenderung menjangkau pemirsa secara massal. Kenapa suaranya nggak jelas? Ada yang telat tadi Pak buat presensinya. Oh, ada yang telat presensinya. Siapa yang telat presensinya? Saya sama Daniel. Edwin memang terlambat gitu. Saya Pak. Akbar, kamu masuknya terlambat. Pukul berapa kamu masuk di sini? Nah, kenapa kok terlambat? Kan kita kuliahnya 7:30 online, nggak perlu mandi, nggak perlu berangkat ke susu juga bisa, langsung aja ya, langsung absen, langsung presensi gitu bisa gitu ya. Ya wes, oke. Presensinya saya buka lagi 5 menit ya. Silakan yang terlambat. Cuma saya ingin tahu siapa yang terlambat. Saya Pak. Kenapa kok terlambat, Edwin? Gimana Pak? Kenapa kok terlambat, Edwin? Iya Pak, saya baru bangun Pak. Kenapa kok baru bangun, Edwin? Lembur tadi malam? Apa pacaran terlalu malam? Iya tadi sudah bangun Pak, jam 6 tadi. Terus habis itu tiduran lagi Pak. Oh gitu. Harusnya kalau ada kuliah, ya nanti setelah kuliah baru tiduran lagi. Ya wes, Edwin. Akbar, kenapa kok terlambat? Nggak dijawab sama Akbar. Ya wes. Oh oke. Ketiduran juga kayak Edwin. Ya wes. Enak ya teman-teman ini. Zaman saya yakin ini pasti gemuk-gemuk ini nanti ketemu kita di kelas ini ya. Lah makan tidur gini. Bangun tidur lagi ya. Nanti kuliah pun ini juga kemarin ada mahasiswa membuat tulisan pengalaman uniknya waktu kuliah daring ya, ternyata ya sering ketiduran juga gitu waktu kuliah daring. Waduh, aku mikir jangan-jangan ketika saya tanya nggak dijawab ini setelah login ke Google Meet kemudian ketiduran juga ini mendengarkan suara saya. Waduh, dipikir suara penyanyi mendayung-dayung.
Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah kelemahan televisi. Ya, kelemahannya adalah cenderung menjangkau pemirsa secara massal sehingga mengabaikan pemirsa yang lebih khusus. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini memang belum terjadi ya di Indonesia, karena kalau di negara luar negeri mungkin sudah mulai ya. Televisi kita masih istilahnya televisi umum, artinya semuanya ada ya. Berita ada, hiburan ada, olahraga ada, terus apa lagi, gosip ada, film ada, sinetron ada gitu ya, sehingga dianggap umum ya, yang khusus-khusus ini ditinggal ya. Memang sekarang ada kecenderungan ya, apalagi dengan adanya TV digital, sayangnya masih belum bergerak di Indonesia ini, atau mungkin televisi kabel, tapi televisi kabel ini masih belum merata juga ya. Kemudian harusnya juga televisi lokal, tapi televisi lokal ini juga mati suri ya, hidup enggak, mati pun juga enggak. Ya tadi kayak gitu ya, harusnya mungkin kayak di negara yang maju ya, jadi ada televisi regional yang kuat sekali ya, terus kemudian juga ada televisi khusus ya, kayak di televisi kabel lah, misalnya contoh televisi tentang film, ya film dong, televisi tentang lagu dong, televisi tentang drama Korea ya, kayak senangannya Iin gitu ya, drama Korea terus gitu ya, atau mungkin apa gitu ya. Selama ini umum ya, jadi ya yang khusus-khusus ya ditinggal. Misalnya bagaimana untuk menembak anak-anak ya, ternyata ya ada sih, cuma nggak banyak juga ya. Bagaimana menembak misalnya para pencinta sepak bola, ya mungkin ada pertandingan sepak bola, nggak banyak ya. Bagaimana orang yang untuk yang kalangan menengah atas yang suka membaca dan suka berdiskusi, ya ada talk show-nya, tapi juga nggak banyak ya. Ini salah satu kelemahannya. Tapi saya pikir mungkin ini juga harusnya bisa kalau situasinya memungkinkan, karena sebenarnya secara undang-undang sudah didorong ya. Mungkin ada kendala yang lain, tapi ini kayaknya langsung disalib sama YouTube ya. YouTube ini karena modelnya bebas gitu, maka banyak channel ya. Jadi yang saya bilang tadi, channel itu kayak RCTI Indosiar, di YouTube ini juga ada kayak channel-channel gitu ya. Nah, channel-channel ini ternyata bisa lebih spesifik ya. Bahkan misalnya saya bilang tadi olahraga, mungkin ada olahraga apa gitu, ada juga itu. Tapi nanti kita akan bicara di media yang non konvensional. Kemudian data-data terbatas ya, tidak dapat menjelaskan data-data yang lebih detail. Ya, beda dengan media cetak, memang untuk televisi ini data untuk pemirsanya ini memang tidak bisa lebih detail dibanding data pembacanya media cetak. Ya, karena memang tidak bisa mengkontrol ya, tidak bisa mengkontrol. Contoh misalnya kita main logika aja ya. Kalau saya misalnya punya perusahaan koran misalnya, saya akan tanya ke kalian, misalnya kalian anggap saja adalah media kepala marketing misalnya, manajer marketing, saya tanya, kemarin kita laku berapa koran ya misalnya. Kalian bisa nggak menjawabnya? Nggak bisa, Pak. Kenapa dan nggak bisa? Karena nggak tahu berapa yang kejual gitu, Pak. Oh begitu. Sama ke siapa targetnya. Oh gitu. Koran Paling ini. cuman kayak penjualan rata-rata kayak gitu, Pak. Oh gitu. Koran ini, dan aku kayak misalnya Pak Dolaniska nggak banyak. Ya, kamu manajer marketingnya Jawa Pos misalnya. Aku tanya bukan hari ini, dan kemarin kita laku berapa dan gitu, ketemu pagi ini. Kamu jawab, nggak bisa Pak, nggak tahu lakunya, kayak gitu tadi ya. Oke, yang lain mungkin mau membantu jawab, atau Dani tadi mau lengkapi lagi, apa mau nambahkan apa Dan? Bisa Pak, Kenapa Bisa, Bin? Pak, sih, Pak. Nggak ada lagi. kan ada datanya Pak. Kayak gitu kan, kayak misalkan nyetak berapa, jadi berapa, terus habis itu kayak disalurkannya tuh berapa gitu. Nah itu kan semuanya pasti ada datanya Pak. Nggak mungkin kayak perusahaan besar nggak ada data gitu Pak. Soalnya kan kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar itu namanya data kan sangat penting gitu Pak.
data statistiknya gitu. Untuk mengetahui mereka itu selama sebulan itu mengalami perkembangan atau penurunan sih gitu. Mm-mm. Ya kayak gitu-gitu sih Pak. Jadi kan mereka bisa improve gitu. Iya. Oke, betul. Betul Tapi gak jawabannya detail, Edwin. Win. Hah? Tapi nggak detail, Pak. Nggak detail ya? Heeh. Iya, Hmm. kelemahannya Nah, di tadi yang situ, ngomong Pak. Dahlan Edwin itu Pak, tadi yang ngomong Pak. Siapa? Siapa Theo? Kakaknya. Kakaknya Dahlan kecil ya? Edwin, anaknya Dahlan Iskar Pak. Kamu yang kuliah apa sudah gabung lama nggak jawab, Edwin bangun tidur langsung bisa jawab, Theo. Lu mau jawab tapi duduk Edwin Pak. Jadi untuk data media cetak ini sebenarnya lebih mudah dibanding media televisi. Media cetak itu, saya dulu punya proyek di Jawa Pos ya, banyak proyek ya. Salah satunya adalah saya membuat aplikasi untuk pemesanan ya, membuat pemesanan ya. Yang membuat website Jawa Pos juga kami ya, saya ya, mulai tim yang pertama, edisi yang pertama, kemudian edisi yang keberapa. Pokoknya yang singkat saya sendiri terjun di situ untuk websitenya. Tapi saya nggak akan yang websitenya, yang ini sistemnya. Jadi begini, kan pernah saya ceritakan bahwa deadline untuk cetak itu adalah jam 10 ya, karena jam 4 itu sudah dibagikan sebenarnya. Bahkan yang cetakan yang pertama jam 1 itu sudah dikirim keluar kota ya. Jadi jam 10. Jam 7 itu maksimal order ke percetakan ya. Jadi percetakan sama penerbit itu seakan-akan beda ya. Percetakan itu kayak perusahaan, padahal punya Jawa Pos, anggapnya kayak perusahaan sendiri. Kayak kalian di order sama orang gitu, misalnya, Mas Dani, tolong aku bikinkan kalender gitu. Oh iya, berapa Bapak mau minta kalender? Oh 100 misalnya. Oke, Dani mendesain. Setelah jadi, kemudian akan ke percetakan. Ini desainnya aku tolong menyatakan ini perusahaan sendiri, penerbit gambarnya, kemudian percetakan sama ya. Di Jawa juga begitu ya, meskipun kayak satu perusahaan ya. Tapi sebenarnya kalau secara administrasi juga beda ya, ada percetakannya itu ada nama perusahaan sendiri ya, Temprina atau apa saya lupa ya, apa aja kayak gitulah ya. Ini jam 7 kalau nggak salah itu ditunggu ya, atau harus order ke percetakan. Jadi percetakan itu memang punya default ya. Jadi setiap hari misalnya nyetak 100.000, kalau tidak ada pemberitahuan, tapi selalu ada pemberitahuan. Nah, setiap sebelum nyetak mesinnya jalan ya, si Jawa Pos ini, penerbit tadi itu akan bilang ke percetakan, tolong aku nyetak sebanyak 100.000 gitu. Kenapa kok 100.000? Dia akan melihat dari data para pelanggan ya. Jadi ada manajer pelanggan. Pelanggannya berapa? Oh, pelanggannya misalnya 75.000. Ya, 75.000 ini berarti sudah jelas ya, sudah dicetak wis gampangannya. Kalau dicetak habis karena langsung dibagi. Terus kemudian dia akan mendapat order dari distributor besar. Ya, contoh misalnya Edwin tadi itu di Madiun. Madiun ini akan order ya. Order khusus untuk di Madiun itu berapa? Misalnya 1.000. Nah, dicatat Madiun 1.000 untuk Edwin. Blitar berapa itu di total, terus kemudian nanti akan ditambahkan ke pelanggan gitu. Jadi setiap hari itu ordernya itu naik turun, dan saya yang bikin aplikasinya dulu. Jadi zaman dulu itu untuk order itu dari daerah itu telepon ya. Ya Pos, saya order besok 1.000 eksemplar, 1.000 lembar, 1.000 koran. Oke, dicatat. Oh, Yusuf, Madura. Camakan Madura misalnya, 1.000 ya. Nah, itu kadang-kadang ketika pas mau mendekatin deadline tadi jam 7 itu telepon tuh banyak. Orangnya udah kewalahan, ini yang garai kelewatan ya, ada terus kemudian namanya dicatat, nggak datanya itu. Jadi sering kali itu order sama kenyataannya itu beda, salah dengar ya. Kasus yang dulu itu dia pernah cerita, klien saya itu dari Kuwait kalau nggak salah. Kuwait itu luar negeri itu order ya. Order ini salah dengar ya, mungkin teleponnya jelek atau apa. Misalnya pesannya 5.000 kedengarannya 50.000. Kan ini kan rugi. Atau bisa pesannya 50.000 kedengar 5.000, ke sana rugi gitu loh. Kayak itu ya. Sehingga saya bikin aplikasi yang di order cukup pakai SMS. SMS kan kecatat dan juga ada datanya. Ketika nomornya sudah didaftarkan, Yusuf nomor ini langsung Yusuf order 1.000.
langsung deadline-nya langsung di total berapa pesannya itu langsung ketahuan. Versi ini nanti ditambahkan sama dari pelanggan, otomatis gitu naik turun ya. Jadi yang jelas itu memang pelanggan, terus kemudian naik turun ya. Untuk hari-hari tertentu, misalnya hari Sabtu dan Ahad itu relatif penjualan ecerannya itu tinggi karena banyak orang nyari, sehingga itu biasanya ordernya dari para distributor yang ecer itu impaknya tinggi, sehingga sebenarnya bisa ya, anggap saja misalnya kita nyetak 100.000 ya, jelas ya, sama percetakan akan nyetak sebanyak 100.000 dibagi, yang pelanggan sudah selesai habis, kemudian dibagi untuk dijual eceran ya. Besoknya mereka melakukan retur ya, kalau bahasa Inggrisnya return, cuma kalau di Indonesia istilahnya itu retur. Di retur dikembalikan ya. Saya kemarin order 1.000, ternyata laku cuma 700, 300 saya kembalikan ya. Yang dikembalikan ini di total dikurangin percetakan ya, kita nyetak misalnya nyetak 100.000, ternyata dari 100.000 75.000 habis untuk ini, terus kemudian 30.000 ngecer, ternyata hanya laku anggap aja 20.000, berarti sisa 10.000, berarti koran kita kemarin itu laku itu sebanyak 90.000. Ini tercatat ya, bisa karena apa ya tadi itu, sehingga kalau kemudian dibikin perencanaan itu bisa, misalnya satu koran dianggap dibaca 5 orang, tadi laku 90.000 koran, berarti 90.000 kalikan 5 ya, dianggap satu koran dibaca 5 orang, misalnya satu keluarga misalnya, berarti ada 450.000 orang yang membaca koran kita. Kalau misalnya kita masang iklan di situ, berarti ada 450.000 orang yang akan melihat iklan kita, kayak gitu. Sedangkan televisi susah ya, televisi susah. Ketika saya juga kerja televisi ya, makanya saya tahu banget ya. Ketika saya misalnya membuat iklan ya, memang kerjaan saya dulu bikin iklan ya, ketika dipancarkan itu kita nggak tahu berapa yang nonton iklan kita ya, atau nggak usah nonton iklan kita lah, berapa orang yang nonton channel kita. Saya kerja di SCTV, berapa orang yang sebenarnya kemarin ya, hari ini misalnya hari Jumat, hari Kamis itu yang nonton SCTV itu berapa orang, nggak tahu ya. Jadi ini yang tadi itu salah satu kelemahannya adalah data-data memang tidak bisa menjelaskan lebih detail ya. Pak Yusuf kok ada data ya, nanti saya jelaskan lagi, sebenarnya itu juga dari survei ya. Kemudian kelemahan media televisi adalah skip ya, ini juga terjadi di YouTube, tapi YouTube pinter ya, jadi ada berapa detik yang tidak bisa di skip ya. Kalau kamu mau nonton tayangan YouTube ini ada iklan, kamu nggak bisa nyekip kecuali minimal nonton ini berapa detik, 5 detik ya. Beda dengan televisi. Ketika misalnya kalian nonton acara sepak bola gitu, kemudian sepak bola biasanya nggak ada iklan ya, misalnya nonton sinetron ya, iklannya kan di break ya biasanya. Oke lah, di break lah kamu nonton sepak bola, waktunya break, waktu istirahat, iklan, kalian mungkin ke belakang apa gak ditonton ya. Ya itu yang sepak bola. Yang nggak sepak bola pun sinetron yang misalnya setelah satu segmen sekitar 15 menit atau 10-15 menit, kemudian masuk break, masuk iklan, kalian langsung pindah channel yang lain, nggak ditonton gitu loh. Jadi ini juga kelemahan dari media televisi, ketika masuk iklan nggak ditonton, mereka pindah di skip ya ini. Nah, koran Pak, ya koran itu kan sebenarnya mancep. Jadi ketika kita membaca ya iklannya di situ ya, cuma mungkin nggak akan dibaca lebih detail, tapi terlihat. Beda dengan televisi. Televisi apalagi zaman sekarang mereka megang remote. Waktu dulu saya televisi nggak megang remote kan, televisinya nggak banyak ya, hanya TVRI, nyalakan matikan gitu. Sekarang megang remote, ganti-ganti ya, bahkan belum iklan aja kadang-kadang jelek dipindah aja mana yang cocok ya ini. Kemudian kelemahan media televisi, nah ini sebenarnya hubungannya dengan tadi itu, yaitu karena memiliki dua media, ini audio dan visual, pembuatannya lebih lama. Iklan untuk televisi ini proses pembuatannya lebih lama, beda dengan media cetak. Apalagi kemarin yang saya minta tugas ke kalian, bikin iklan mencari, atau gampangannya kalian sama cari iklan ya, tugasnya adalah melihat atau mencari iklan cetak, iklan baris misalnya, itu gampang itu ya.
tinggal ngetik di form gitu atau ditulis di form, di sana tinggal diketik cepat itu ya. Makanya untuk iklan baris bisa lebih lama itu deadline-nya ya, karena tinggal diketik. Apalagi sekarang dengan adanya SMS, jadi perlu tinggal copy paste gitu. Zaman dulu masih harus diketik, ada manual dari formnya, orang nulis pakai tangan itu pakai pulpen terus kemudian dipindahkan. Sekarang pakai SMS atau pakai WA sekarang, jadi lebih cepat kan pakai copy paste ya. Sedangkan untuk televisi, iklan itu semudah-mudah apapun, hanya misalnya tulisan sama suara didub gitu aja, itu pun tetap proses ya, tetap proses. Jadi ini yang kelemahannya juga televisi ya. Kalau saya di YouTube malah merasakan lebih berat lagi ya, karena apa, ada upload itu uploadnya lebih lama itu ya. Sudah, thank you. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada yang mau ditanyakan? Masih belum, Pak. Ya, jadi itu adalah media televisi. Kita akan lihat media radio. Kemarin kita lihat media cetak ya, media cetak banyak sekali yang karakteristiknya. Gimana di tempat kalian? Di tempat saya kok mendung ini. Sama, Pak. Panas, Pak, panas. Panas. Gimana itu yang panas? Jakarta. Ya. Oh, Mojokerto berarti Gerindra ya? Kamu sama Gerindra? Nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Ya, kita lanjutkan media radio. Ya, media radio. Media televisi, media cetak, sekarang media radio. Apa karakteristik dari media radio? Kelihatan ya di tempat kalian? Kelihatan, Pak. Bukan pakai PowerPoint ya, pakai Word. Belum saya bikinkan PowerPoint-nya ternyata. Oke, karakter radio. Yang pertama adalah murah. Untuk mendapatkan siaran radio ini modalnya murah ya, murah banget ini. Televisi masih mahal ya televisi ya. Berapa sekarang harga televisi? Ada yang beli? Barusan. Apalagi yang televisi apa yang sekarang namanya Smart TV ya, lebih mahal ya. Ada yang berapa harga sekarang? 1 juta lebih ya? Ya. Iya, Pak. Kalau radio ya. Sekarang 1,3 apa? Berapa dan? 1,3 ke atas, Pak. Itu berapa inch? Wah. Agak kecil dikit sih, Pak. Oh, itu Nggak terlalu TV besar-besar banget. TV biasa yang tabung itu atau TV yang tipis itu apa LCD Yang TV? tipis, Pak. Oh tipis ya? Oh murah ya berarti ya, sudah turun ya 1,3. Iya, tapi nggak besar gitu, Pak. Tapi seingat saya beda ya, kalau layar tabung itu, TV tabung itu masih 14 in ya, ada. Tapi kalau LCD itu nggak ada 14 ya, lebih Udah besar. 15 in, Pak. Lebih kok, dan 17 atau 19 kalau nggak salah ya. Itu yang paling kecil kalau nggak salah. Ya. Yang sekarang malah lebih canggih Smart TV, jadi ada sistem operasinya, ada Android-nya. Jadi seakan-akan itu kayak HP tapi
layarnya besar itu ya. Ini contoh Kalau ya. yang itu lebih mahal, Pak. Sampai berapa itu Dan? Waduh, itu bisa 3 jutaan ke atas, Pak. Oh, ya. Tapi enak itu ya, main game juga bisa. Kan kayak Android, WA-an juga bisa ya. Nah, itu. Terus kemudian kalau nonton film HD, ya, jadi resolusinya tinggi, jadi lebih celing gambarnya. Nah ini contoh, televisi mahal untuk mendapatkan, mau kita menonton tayangan televisi, modalnya televisi kita belinya mahal, ya. Sedangkan radio, atau jangan radio dulu, koran misalnya, untuk mendapatkan tayangan koran, kita harus beli. Minimal berapa sekarang yang paling murah? Surya ya, 2.000 ya. Ya, setelah dibaca paling setengah jam sudah buang uang itu, jadi kertas kilo kan harganya nggak sampai 2.000 itu, ya, lebih murah lagi kalau dikumpulkan sekilo baru cuma berapa, padahal itu sekilo berapa hari itu ya. Sedangkan radio murah ya, bahkan sekarang ini orang-orang nggak ada yang beli radio ini. Kok bisa Pak Yusuf? Mungkin pakai HP ya kan, bahkan kalau saya radio saya sekarang ada, cuma nggak pernah saya pakai itu, karena radio saya sekarang menggunakan pakai internet. Bahkan dengan radio internet ini malah saya bisa melihat penyiarnya ini. Penyiarnya ngapain, apalagi kalau ada wawancara, wah itu saya juga seneng itu karena bisa melihat ya. Kayak Radio Suara Surabaya ini dia memasang kayak CCTV dan itu di live ya, 24 jam, maksudnya selama siaran itu ada ya. Sedangkan kalau Radio Suara Muslim itu dipancarkan lewat YouTube, jadi di live kan di YouTube, tapi tidak semua siaran ya, karena harus ada operatornya ya. Kayak saya kuliah ini ada namanya broadcasting sistemnya. Sedangkan kalau apa namanya Radio Suara Surabaya ini kayak dibuat sederhana, pakai CCTV, terus kemudian di apa namanya di lompat-lompat gitu loh ya, dijalankan ya. Di slide show kan antara kamera 1, kamera 2, kamera 3 langsung di stream ya. Jadi dilangsungkan di live ya. Jadi memang nggak bagus karena tampilannya kayak tampilan CCTV, beda kayak yang Suara Muslim. Tapi intinya untuk mendapatkan radio sekarang lebih murah lagi untuk mendapatkan tayangan dari radio ya. Ini adalah keunggulan. Kemudian berikutnya adalah ketajaman penetrasi. Ketajaman penetrasi ini adalah radio ini bisa menjangkau lokasi yang susah didatangin ya. Misalnya contoh pulau terpencil ya. Koran ini waduh jarang orang beli koran ya, karena harus pakai kapal apa gitu ya. Ini radio bisa ini mendengarkan ya. Atau di puncak gunung ya. Ini bisa ini kita sambil mendengarkan siaran radio. Ya, contoh waktu yang lalu saya naik gunung sama anak saya ya ke Penanggungan ya. Itu di puncak gunung, anak-anak muda di sana itu sambil menunggu sunrise ya. Jadi kita naik gunungnya malam ya, jam 10. Tiba di sana sekitar mungkin jam 1, jam 2 kita nunggu sampai sunrise ya. Nah itu anak-anak muda yang sudah di sana itu hiburannya ya radio ya, atau mungkin ada yang pakai MP3 player gitu ya, atau mungkin sekarang pakai HP ya. Tapi ada yang radio bisa ketangkap ya, karena dengan menggunakan gelombang ya lokasi-lokasi itu bisa didatangin. Bahkan waktu saya KKN itu ada cerita yang menurut saya unik ini. Mereka ini yang para bapak ibu tani ini yang berangkat ke sawah ini selalu saya lihat di lehernya ini digantungkan radio transistor, radionya kecil terus ada kayak talinya gitu loh, ada talinya dan talinya digantungkan di leher, jadi radionya terlihat di dadanya ya, terlihat di dadanya, radionya kecil, dan mereka bekerja itu ya sambil mendengarkan radio, gak ganggu kan. Kalau sekarang mungkin ada headphone gitu, mungkin pakai headphone ya. Kayak apa olahraga nari apa sepedaan pakai headphone ya. Pak Tani mungkin juga ya, mungkin beli headphone ya. Tapi saya KKN tahun berapa itu, tahun 94 ya. Nah itu jadi mereka masih di tengah sawah. Coba kalau koran kan nggak bisa sambil bekerja baca koran atau melihat televisi, masa televisinya ditarik ke sawah gitu ya, memang pakai baterai ya. Nah ini mereka, atau kadang-kadang
saya lihat itu baterainya kalau dia posisinya agak di pinggir atau mungkin sawahnya sempit, nggak terlalu luas, itu radionya diletakkan di apa istilahnya galengan ya, apa itu pematang itu antara satu sawah dengan yang saya buat untuk jalan, diletakkan di pinggir situ. Dia bekerja sambil, jadi masih bisa mendengarkan radio ya. Saya sendiri kalau kerja selalu teman saya radio ya, itu seakan-akan itu nggak senyap, tetapi menemani saya bekerja ya. Terus kemudian berikutnya adalah karakter radio adalah tidak memerlukan perhatian terfokus. Nah, ini yang menarik. Makanya kenapa kok saya selalu punya teman radio, karena saya tidak harus fokus sama radio ya. Kecuali yang sekarang ini terakhir-terakhir ini karena kan radionya ada internetnya itu tadi, ada apa TV-nya itu ada gambarnya. Itu kadang-kadang saya penasaran, ini siapa sih tamunya gitu ya. Saya lihat itu, oh ini tamunya. Kalau sekali ya kembali lagi ya. Tapi rata-rata kalau memang radio ya sudah sambil jalan ya, kita kerja apa gitu. Waktu dulu saya masih kecil cuci-cuci gitu, teman saya radio lagu-lagu gitu. Bahkan sekarang aja nyuci-nyuci mobil dulu ya temennya radio gitu, atau musik lah gampangan sekarang ya. Kalau kadang-kadang kalau musik kan bosen ya, karena bingung juga ya. Contoh waktu dulu saya kerja di perusahaan web design itu, anak-anak itu kan nggak mau dengerin radio, mereka menyalakan musik ya. Tapi kadang-kadang kan ya bosen juga, maksudnya dia muter itu lagi, muter lagi, lama-lama yang dengerin ya bosen kan. Karena apa? Karena kan ya dia juga nggak tahu harus apa. Sedangkan radio itu ada posisi yang namanya musik director. Musik director ini yang memikirkan hari ini musiknya lagunya apa saja. Loh, kayak gitu Pak Yusuf? Iya, ada musik director ya, kecuali mungkin radio kecil ya. Tapi pasti ada lah posisi musik director ya. Ya mungkin di perusahaan radio besar ya musik director itu ya terdedikasi ya. Tapi mungkin di tempat yang radionya kecil mungkin ya dirangkap sama penyiarnya. Tapi nggak mungkin ada lagu itu diulang lagi ya, karena dia tahu. Contoh di radio Surabaya kalau misalnya datang saya minta request gitu, loh lagu itu kemarin sudah diputar gitu, atau nggak bisa, ini lagu ini sudah disiapkan sama musik director ya. Jadi dia sudah mengatur ini, makanya seneng radio ini, biarlah dia yang mengatur lagu kita, termasuk misalnya dia sekarang ada hari apa, kadang-kadang tahu. Contoh misalnya hari ibu gitu, lagunya itu tentang hari ibu seharian gitu. Ya kayak gitu ya, dan enak kita seakan-akan sudah punya teman ya. Terus kemudian juga juga bisa kalau misalnya tadi itu, kalau misalnya lagu kan harus ngatur, ini mereka terus kemudian jadi teman ya. Contoh kalau misalnya saya belajar atau bekerja sampai malam gitu, sampai lembur ya, kayak siapa Edwin tadi ya lembur ya mungkin ya, sampai bangunnya kesiangan. Akbar tadi juga mungkin lembur sampai itu kan kadang-kadang sampai pagi jam 2 jam 3. Nah itu temennya itu kalau senyap kan, sepi gitu ya. Nah itu temannya radio itu. Nah radio itu seakan-akan itu jadi teman ya. Makanya pendengarnya juga nggak banyak ya. Contoh di radio Surabaya itu kalau saya ngirim gitu ya, ngirim gitu, itu langsung cepat dibacakan. Kalau hari-hari biasa gini, kalau saya ngirim, lama dibacakan. Gitu ya, dibacakan, dan kemudian bikin enak gitu. Selamat bekerja Pak Yusuf, wah kayak gitu. Wah rasanya anak koncoy gitu ya. Apalagi kemudian kalau di kayak radio Surabaya itu kan ada kayak telepon gitu ya. Nah, ada orang lain juga yang harus terpaksa bekerja sampai malam gitu ya. Saya pernah itu sampai kasihan juga. Kayak sebangsa Gojek tapi pakai mobil gitu. Dia bilang sepi ya, hari itu sampai malam dia sampean itu dapat penumpang cuma berapa, 2 atau 3 sampai malam padahal ya. Oke, itu karakter radio. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan media bioskop. Ya, media bioskop. Media bioskop karakternya bagaimana? Ya, keunggulannya kita lihat dulu. Keunggulannya dari media bioskop ya, kalau kita misalnya masang iklan di bioskop, berarti kita harus paham juga karakternya, keunggulannya apa, adalah captive audience.
Captive audience ini artinya penonton sudah siap untuk melakukan ya, yaitu menonton ya. Sehingga adanya iklan tidak beranjak dari tempat duduk. Beda dengan kayak misalnya tadi televisi, ketika ada iklan mereka skip. Tapi kalau iklan di bioskop mereka menikmati. Aku tak nang jeding ya, oh kesuwen nih balik menengok filmnya diputer ya. Jadi ya ditonton iklannya. Jadi ini mereka sudah siap untuk menonton, termasuk siap untuk menonton iklannya ya. Dan iklannya di bioskop ini menurut saya bagus malah ya, bahkan versi full ya. Karena di apa namanya di televisi itu mungkin hitungannya detik ya. Sehingga kadang-kadang pendek ya. Saya pernah membandingkan iklannya Gudang Garam Surya yang versi TV sama versi bioskop, sama persis ya, sama persis, tapi di bioskop lebih keren ya, karena apa ya, lebih panjang. Kalau di televisi dipotong beberapa ya, kayak gitu ya. Kemudian ini ya tadi iklan lebih panjang ya, dapat menampilkan iklan yang lebih panjang. Bapak Yusuf, apa nggak bisa kita menayangkan iklan lebih panjang di televisi? Bisa, tapi harganya mahal. Mahal jatuhnya ya kan. Lebih di bioskop apa nggak mahal ya? Nggak mahal kan, dia hanya tayang di bioskop itu ya, nggak mungkin ngecas mahal. Berapa sekarang pendengar atau penonton di bioskop itu? Kan nggak banyak kan. Biayanya biasanya media itu ngitung dari kira-kira orang yang potensi untuk melihat iklan ya. Semakin banyak potensinya semakin mahal ya. Contoh aja misalnya koran A sama koran B, yang koran A oplahnya 10.000, koran B oplahnya 100.000, 10.000 sama 10.000, 10 kali lipatnya. Iklannya dengan ukuran sama, coba bandingkan, ya, bandingkan, apa namanya, apakah sama? Gitu. Pasti beda, ya. Meskipun ukurannya yang A tadi 10.000 lebih besar sekalipun, ya, mungkin 2 kali lipat dengan si B yang oplahnya lebih banyak, pasti tetap lebih mahal kadang dengan koran B ya. Apalagi kayak bioskop ya, meskipun panjang tetap murah ya itu. Tapi ya tadi yang nonton mungkin nggak banyak ya, makanya kenapa kok orang mungkin masih belum banyak masang iklan di bioskop, orang nggak banyak. Apalagi sekarang ini ya, kalau nggak salah ada mahasiswa saya yang kakaknya kerja di 21 itu kemarin sempat dirumahkan ya pegawainya ya, karena nggak ada yang, bukan nggak ada yang nonton, memang nggak boleh nonton. Ditutup ya, ditutup. Sekarang bisa dibuka tapi dengan protokol kesehatan, misalnya penontonnya separuh ya, jadi diselang-seling kayak gitu atau apa. Tapi mengakibatkan yang nonton ya turun drastis ya, males ya. Kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah keunggulannya adalah layar lebih lebar. Layar lebih lebar, gampangannya resolusinya tinggi. Sekarang televisi layar lebar itu berapa paling besar itu resolusinya? Inch-nya, lebarnya. Ada yang tahu? Edwin, kamu pernah lihat TV yang paling lebar itu berapa inch? 81, Pak. 81 itu seberapa se-whiteboard di kampus? Iya, Pak. Segitu ya. Iya. Padahal kalau kita nonton film di bioskop itu layarnya itu berapa kalinya apa namanya whiteboard di kampus itu ya kan, apalagi kalau kita duduk di depan. Lebih jelas lagi ya, mau duduk paling belakang aja masih bisa melihat dengan jelas ya, bayangkan lebih apa namanya lebih lebar ya. Terus kemudian juga lebih realistik, lebih dramatis, lebih impact ya. Misalnya dengan adanya suara ya, apalagi sekarang apa namanya bioskop ini nggak hanya biasa tapi sudah didukung dengan kualitas suara yang luar biasa. Zaman saya dulu ada THX ya, sekarang mungkin apa Dolby apa gitu ya. THX aja dulu luar biasa, sekarang katanya luar biasa lagi ya. Jadi yang dulu saya teringat sekali itu nonton film apa itu Platoon ya, nonton Platoon itu perang Vietnam ya, apa namanya musuhnya itu ditembakin ya, itu kita lihat di layarnya itu nggak ada helikopter sama sekali, nggak ada helikopter.
Tapi helikopter itu seakan-akan di kepala kita, di atas kepala kita, gitu ya. Padahal nggak ada di situ ya, terasa kayak gitu ya. Terasa apa namanya? Kalau nggak salah di tes awal itu ada kayak suara tawon ya, tawonnya itu jalan tuh kayak mengelilingi kita. Ini suaranya luar biasa, apalagi yang nggak tahu yang sekarang itu yang apa XX bukan X apa itu yang kelas itu yang kelas mahal itu apa sekarang Bin? Premier dah, Pak. Premier ya. Itu pakai kualitas suara apa itu sekarang? Indo SX1 Pak. Hah? Sama, Pak, pakai Dolby. Indo Cuma SX1. Oh, Dolby ya. dia lebih apa ya? Eksklusif Fungsinya, gitu lah, Pak. Sama makanan. Oh gitu. Aku yakin seluruh dolar biasa. Soalnya kalau nonton ya aku sekarang ya kelas-kelas yang itu loh apa namanya di Carrefour yang di Ngagel itu. Itu kan murah itu ya. Atau di Royal apa itu kan bukan apa ya suaranya mungkin masih biasa. Tapi luar biasa kalau kita nonton gitu kan misalnya kayak yang terakhir aku nonton apa ya Superman atau apa itu ya. Dulu tapi di Royal itu ya. Itu suaranya itu luar biasa. Jadi kita rasanya ikut ya, kalau takut ikut takut, seneng ikut seneng. Ya dramatis gitu ya. Karena nonton di televisi apapun ya nggak bisa kayak gitu ya. Karena memang di bioskop ketika kita berangkat niatin nonton ya, masuk ke situ digelapkan, konsentrasi fokus hanya di layarnya besar lagi, ditambah sound system ya sudah. Jadi kayak jiwa raga kita menyatu dengan tokoh cerita gitu. Kalau lari dia dikejar kita, ayo, sini kan ketangkap kayak gitu ya. Rasanya ikut lari juga gitu ya. Ini luar biasa ya. Jadi ya ini menjadi suasana hiburan ya, penonton lebih senang, lebih rileks ya, lebih siap, lebih enjoy, sehingga kalau menerima iklan itu lebih mancep ya, karena dia enjoy, senang ya. Ketika senang dibilangin, nah gitu. Tapi kalau misalnya lagi judek kayak nonton televisi judek, nonton iklan, wis gak didelok, di skip atau wis gak diperhatikan. Nanti bioskop didelok, ya, ditonton ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini ya, ini yang luar biasa ya untuk bagi kita sebagai insan televisi, insan periklanan. Ya ini adalah lebih bebas ya. Aturan yang lebih ketat di media lain ternyata tidak ada di sini. Ya, contoh di televisi itu aturannya itu tidak boleh menunjukkan orang merokok. Ya, iklan rokok tapi nggak boleh menunjukkan iklan merokok. Ya, nggak boleh ya seperti menghisap, apalagi ngebul kayak apa, Win, kayak bunder-bunder gitu ya. Apa itu? Nggak ada ya, nggak ada seperti itu di televisi. Bahkan bungkusnya itu loh, paknya itu juga nggak boleh. Paknya itu nggak boleh. Bahkan koreknya ada logonya juga nggak boleh. Ya, apalagi menunjukkan batangnya nggak boleh, mau merokok ya, apalagi ya. Tapi di bioskop boleh. Coba kenapa seperti itu? Nggak tahu, coba tanya yang pembuat apa namanya, pembuat kebijakan ya. Kenapa kalau televisi nggak dilarang, padahal sama-sama media audiovisual di bioskop kok boleh ya. Makanya tadi saya bilang, saya pernah membantu Garam Surya di televisi sama di bioskop. Lebih bagus di bioskop ya, nggak ada kat-katanya, lebih panjang, nggak ada kat-katanya ya, lebih ceritanya lebih mengena ya, maksudnya kelihatan ya. Karena misalnya contoh dia lagi kayak judek gitu loh, bingung apa, terus ngambil rokoknya, ngerokok gitu, ikutnya kayak ikut mikirnya, ketemu solusinya kayak gitu misalnya. Ini nggak ada di situ, tiba-tiba langsung solusi misalnya ya, itu ya. Apa namanya, kalau yang saya lihat itu ceritanya itu kalau nggak salah di mall ya, ceritanya kayak Night at Museum. Iklan itu, saya ingat sekali iklan itu. Jadi iklan itu di semua mall, terus kemudian satpamnya itu mulai matikan apa, lampu-lampu, terus billboard di apa namanya, di toko-toko itu kan, di depannya toko itu kan kadang-kadang ada kayak billboard ya. Nah itu billboardnya iklannya rokok itu, ketika dimatikan itu, ternyata dia hidup. Hidup, terus dia jalan-jalan itu, main apa itu, skateboard ya.
si satpamnya ini curiga, lu ada apa ini? Lah ini yang dia ngejar ya. Wah ini lari malah dia kemana seperti itu ya, kemana-mana. Terus nanti kembali lagi ke situ tapi dengan posisi yang berbeda. Jadi awalnya pakai baju lengkap ya, pakai jas gitu ya. Terus dia sambil lari itu buang jasnya, dasinya dilepas, bajunya yang atas ini agak dibuka. Sehingga kembali lagi itu kalau misalnya satpamnya memperhatikan itu pasti beda orang itu. Bahkan kemudian di center gitu ya, loh, oh ternyata iklannya ada ya, nggak apa-apa, nggak ada yang berubah. Kemudian dia keluar, nah dia menunjukkan merokok, nah, itu di televisi nggak ada. Ya. Oke, berikutnya adalah media billboard. Ya, apa yang menjadi karakteristik dari billboard? Ya, kalau kita lihat sekarang billboard jenisnya sudah mulai macam-macam ya. Kalau dulu masih sifatnya media visual aja, sekarang sudah media video ya. Visual tapi nggak visual diam, tapi sudah visual bergerak ya. Belum suara sih, belum suara, tapi mungkin keluar suara juga ya. Kalian pernah lihat Videotron nggak? Keluar suaranya atau enggak ini? Ada yang ada yang enggak. Ada yang enggak, Pak. Oh iya? Gimana yang keluar suaranya? Kok aku nggak pernah tahu? Coba. Di lampu merah yang Ahmad Yani itu loh, Pak. Keluar suaranya? Iya, rokok. Iya, nggak maksudnya keluar suaranya juga? Iya. Oh gitu. Oh, iya. Seingat saya sih nggak ada speakernya, itu cuma kita lihat ya kayak televisi bisu. Nggak ada speakernya, jadi nggak kedengaran kita, nggak apa ya. Makanya saya pernah mengkritik kalau nggak salah waktu sama teman, ini harusnya yang membuat iklan ini nggak model gampangan ini, artinya iklan di TV ini kemudian untuk iklan billboard punyanya iklan televisi dipindahkan ke situ, nggak bisa, karena iklan billboard ini nggak ada suaranya. Jadi kalau bisa iklan itu nggak perlu bercakap, ya, nggak perlu ada percakapan, sehingga orang-orang bertanya. Kalaupun misalnya ada percakapan, mungkin diberi subtitle di bawahnya, gitu loh. Tapi kayaknya mungkin pembuat iklannya atau mungkin pemilik iklannya nggak mau repot, karena kalau mau dibuat versi billboard yang Videotron itu yang tanpa suara, hanya video aja, itu mungkin cost lagi ya, harus ngedit lagi, bayar lagi, ya sudah iklan televisi dimasukkan di situ, tapi malah nggak efektif menurut saya. Harusnya iklan-iklan itu harus lebih banyak kayak gerakan, nggak perlu pakai suara. Kalau suara tuh orang paham ya, gampangnya kayak lihat film Charlie Chaplin atau lihat film apa itu Mr. Bean. Mr. Bean kan jarang ada percakapan, kalaupun percakapan gitu, tapi orang paham ya sudah maksudnya. Nah kayak gitu ya. Nah, sekarang iklan-iklan sekarang sudah lebih variatif ya, nggak hanya yang dulu ada, kayak sekarang juga ada videonya ya. Ukuran dan dominasi, ukurannya yang besar mendominasi dan mudah menarik perhatian ya. Terus kemudian warna, kebanyakan sudah berwarna dan gambar-gambar yang bagus sehingga lebih diingat produknya. Kemudian berikutnya adalah karakternya adalah pesan singkat ya, karena dilihat dari kejauhan dan selintas, maka pesan yang ditampilkan singkat ya, jangan terlalu panjang. Kalau terpanjang belum selesai baca sudah lewat iklannya. Lu aku mau masa kita berhenti persis di depannya billboard baca ya, dimarahin ya. Sebenarnya ini yang juga saya kritik bagi para desainer. Kayak kalian mungkin dapat order desain apa itu spanduk itu loh. Spanduk itu. Saya lihat itu kadang-kadang saya gregetan itu ya, mungkin sebagai dosen DKV itu mungkin ya. Karena di spanduk itu sebenarnya konsepnya ya kayak billboard. Pesan yang disampaikan jangan terlalu banyak, ya. Karena apa? Kalau terlalu banyak itu baca masih, tapi belum habis. Kalau iklannya pesannya banyak, sudah lewat gitu. Masa berhenti di depannya spanduk baca? Ya pasti dimarahin, dibel-bel, atau malah terjadi kecelakaan tiba-tiba kita berhenti. Jadi pesan yang penting aja gitu, terus kemudian informasi lebih detail itu kemana gitu loh. Misalnya ada harga diskon misalnya, cek lebih detail apa, website gitu ya, www apa, atau nomor telepon, atau apa, alamat, atau apa gitu, itu yang harusnya dibesarin ya. Atau kalau misalnya acara gitu, jamnya, waktunya, hari, tanggal, jam, dan tempat, itu penting, itu dibesarin gitu. Kadang-kadang
oh ini apa ya, apa ya, kecil tuh ya, ini di mana, yang penting kan ketika misalnya acara kayak kegiatan ya, misalnya contoh pengajian atau apa gitu ya, lewat gitu, harusnya harinya, waktunya sama tempat itu penting dibesarin gitu loh. Yang lainnya nggak perlu lah misalnya. Nggak perlu, mungkin temanya aja juga nggak perlu, yang penting mungkin kita harus belajar ya, mau pesan apa, karena pesan yang disampaikan ini harus singkat ya. Karena apa, orang tuh lewat ya, orang lewat, kecuali kalau masih orang tuh lewat situ atau mungkin orang bisa minggir ya, tapi kalau jalan itu cukup besar gitu ya, itu sih ya. Makanya saya lihat itu ada beberapa kemarin tuh saya lihat yang banner-banner apa itu caleg gitu, kayaknya yang mendesain tuh memang biro iklan, memang bagus memang saya lihat. Jadi pesannya itu kayaknya sampai orang, oh ini sampai, karena oh ini berarti profesional yang bikin biro iklan, karena dia tahu. Tapi kebanyakan kayaknya dikerjakan biro iklan yang mungkin nggak profesional, atau dia sendiri langsung pesan ke apa namanya, ke digital printing, kemudian masang sendiri. Jadi nggak memakai ilmu ilmu periklanan ya, jadi menurut saya nggak efektif gitu loh ya. Jadi apa yang penting itu, misalnya namanya atau fotonya ya. Kalau saya itu kalau bisa foto di billboard ya, kalau misalnya ini caleg ya, di billboard sama nanti di chat apa yang dicoblos itu harus sama kalau bisa. Ya jangan sampai yang di itu sama itu beda, nanti orang akan hilang, nggak mana ya gitu, masih nyari-nyari. Kalau bisa sama. Duh, itu yang itu fotonya nggak jelek nggak apa-apa, itu mungkin di mananya gitu diperlihatkan ya, misalnya diperlihatkan nyoblosnya, jadi orang akan lebih mudah mengingat ya. Kemudian berikutnya adalah zoning ya, zoning ini karena billboard ini letaknya di sebuah tempat ini kadang-kadang menunjukkan sebuah apa ya, sebuah kekhususan, misalnya contoh daerah segi 4 di Surabaya, yaitu Jalan Embong Malang, Jalan Blauran, Jalan Praban, Jalan Tunjungan. Ini kan kayak segi 4 emas ya di situ. Itu bisnis itu. Orang-orang daerah bisnis, daerah pertokoan dan macam-macam ya. Tapi kalau misalnya Rungkut gitu ya, Rungkut Asri, itu daerah perumahan ya. Ya gitu ya. Tapi kalau di Kertajaya itu banyak ruko, banyak dealer mobil. Ya kayak gitu ya, ini kan harusnya kita paham ya, harus maksudnya sebagai biro iklan ini juga kita paham. Contoh misalnya, kalau nggak salah pertanyaan saya dulu pernah saya tanyakan di teori iklan, mungkin sambil mengingat aja. Misalnya contoh di Ahmad Yani ya, Ahmad Yani itu membujur dari utara ke selatan ya, yang utara Probolinggo sampai Surabaya, terus kemudian yang selatan itu Sidoarjo ya. Kalau misalnya ya, coba kalian amatin ya, antara misalnya mulai dari Bundaran Waru ya, Bundaran Waru depannya Cito sampai jembatan Mayangkara yang depannya Royal Plaza, itu coba amatin ya, itu di situ ada pada posisi-posisi iklan misalkan ya, misalkan, atau mungkin coba kalian ingat-ingat iklan-iklan billboard yang ada di Ahmad Yani itu apa aja? Coba kalian ingat, ada apa aja di situ? Ada yang pernah lewat situ? Pasti kan, jalan itu cukup jalan raya itu. Ada yang ingat iklan billboard apa aja yang di situ? Yang saya tahu rokok sih Pak, paling Saya sering. dalam Surabaya, Pak. Kamu kan Sidoarjo kan sering ke Surabaya toh. Pasti lewat Ahmad Yani kamu. Mau lewat mana kamu? Pandemi ini jarang ke Surabaya, Pak. Sudah beberapa Iya, dulu. Oh, lupa, Pak. Saya dulu kalau ngampus mesti lewat belakang, Pak. Lewat Rungkut ya? Iya, Pak. Oh, iya. Atau gini, tanya saya balik. Ya. Kalau kan berarti jalannya kan kembar ya, jalan kembar ya, dan itu satu jalur ya. Ya, ada yang berarti kan ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Kan itu kan kalau kita masang iklannya kan billboardnya kan di sebelah kiri, nggak mungkin di tengah. Kalau di tengah kan dimarahin sama Bu Risma. Berarti kalau di sebelah kiri berarti menghadapnya hanya satu sisi ya, di sebelah kiri yang menghadap ke selatan berarti menghadap ke Sidoarjo. Sedangkan kalau
diletakkan di sebelah kanan berarti harus menghadap ke utara, itu berarti menghadap ke Surabaya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira menurut kalian iklan apa yang tepat diletakkan yang menghadap ke Sidoarjo? Restoran Pak, makanan. Kenapa, Theo? Karena biasanya orang dari Surabaya kan berangkat pagi kerja Pak. Nah terus orang pulang gitu kan biasanya lapar Pak. Kalau pulang ke Sidoarjo, iklan-iklan makanan tuh lebih menggiurkan gitu Pak. Ya, betul sekali, Theo. Wah, kamu pintar, Theo. Jadi ahli iklan kamu, Theo. Ya, betul. Tapi pertanyaan saya itu yang pertanyaan kedua. Tapi kamu sudah menjawab pertanyaan kedua. Berarti itu kalau menghadap ke Surabaya iklannya, ya, menghadap iklannya ke Surabaya berarti kan itu kebanyakan yang lewat Ahmad Yani itu orang-orang apa istilahnya ya, orang transit ya, artinya tidurnya di Sidoarjo kayak saya, tapi kerjanya di Surabaya. Nah kalau sore ya mereka akan lebih banyak pulang ke Sidoarjo ya, sehingga lebih banyak ya kalau sore itu justru dari Surabaya ke Sidoarjo ya, ke arah selatan. Nah, iklan yang paling tepat itu memang iklan-iklan makanan ya, mereka sudah capek mau ngopi, mau minum, mau makan kayak gitu. Memang Sak Matin betul ya, kayak Sprite itu iklannya diletakkan di sebelah kiri malah, betul. Sekarang kalau iklan itu menghadap ke selatan ya, untuk orang Sidoarjo yang ke Surabaya, kira-kira iklan apa? Perumahan mungkin Pak. Kenapa kok Theo perumahan? Jadi orang berangkat kerja itu termotivasi untuk waduh beli rumah. Bukan kan dari Sidoarjo sudah punya rumah, rata-rata mau tinggalnya di Sidoarjo itu rumah, kerjanya kantor, mungkin mau pabrik. beli rumah baru gitu lagi Pak. Mungkin. Rumahnya kemungkinannya nggak mungkin dijual di Surabaya. Surabaya udah nggak ada tanah. Rumah itu pasti di luar Surabaya, gitu loh. Tentang kesehatan, Tentang kesehatan. Kenapa kok tentang kesehatan? karena lagi gencar COVID sekarang. Oh gitu, boleh. Bisa sih, boleh juga itu. Tapi itu kalau sekarang ya, kalau misalnya umum lah ya, umum normal, ya boleh itu boleh situasi sekarang. Tapi kalau situasi sekarang berarti kalau seperti itu gak ada bedanya sih menghadap ke Surabaya atau menghadapkan Sidoarjo. Ya iklan kesehatan itu ya sama kenanya, karena orang berangkat kerja atau pulang kerja ya pasti penting. Kalau masalah sekarang pandemi, orang kan kalau pandemi ini pasti fokusnya kan sehat gitu. Enggak, ini coba masa normal ya. Kopi Pak. Kopi itu menurut saya masih kaitannya makanan minuman, itu lebih tepatnya diperlihatkan ke arah Surabaya. Jadi dari orang jadi orang yang mau pulang ke Sidoarjo itu. Sekarang saya balik, orang yang Sidoarjo ke Surabaya. Jadi dari selatan ke utara, iklan yang diperlihatkan mereka itu lebih tepat iklan apa? Apartemen. Apartemen, jawabannya kayak Theo berarti ya. Ya, tapi yang sekarang saya lihat itu memang udah ada benar kok. Ya, jadi udah benar. Jadi iklan yang tepat sebenarnya iklan yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Contoh yang saya pernah lihat itu iklannya Gading Murni itu. Kalau nggak salah, itu benar. Karena orang ketika mau berangkat kerja, ya mereka nanti ya ke kantor, ke sekolah atau apa. Lah, mereka kalau kemudian melihat Gading Murni, ini kan keperluan kepala sekolah. Sehingga sampai kantor, kemudian ada yang bilang, Pak ini bolpennya habis atau apa. Mereka ingat, oh ya Gading Murni, kamu beli Gading Murni. Ya jadi, kalau sekarang saya lihat sudah benar itu. Ya jadi menurut saya salah satu produk yang diiklankan yang mengarah ke selatan itu iklan-iklan kayak peralatan kantor ya, apa namanya, stationery gitu ya, atau mungkin berkaitan dengan pekerjaan ya, misalnya komputer, printer apa ya kayak gitu, termasuk mungkin HP ya, boleh ya kayak gitu, atau HP itu ini juga hubungannya dengan zonalisasi, mungkin yang berkaitan dengan tempat-tempat jualan HP ya, iklan-iklannya ya, contoh misalnya di WTC iklan-iklannya lebih tepat mungkin HP, atau yang dekat Plaza Marina itu HP ya, atau mungkin iklan-iklan yang dekatnya Surabaya Mall banyak komputer, itu mungkin banyak komputer. Nah ini, jadi sebenarnya dengan adanya zoning ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan itu, artinya ada beberapa zone itu memang khusus ya. Namun billboard ini juga punya kelemahan ya. Yang tadi itu yang pertama adalah kita nggak bisa menampung banyak pesan.
Lupa Yusuf, masa nggak bisa? Bisa. Menampung banyak pesan bisa. Tapi nggak efisien maksud saya. Artinya tadi saya bilang, nggak mungkin orang berhenti baca ya. Artinya di sini harusnya tidak boleh pesan banyak pesannya. Kalau ketidakmampuannya ya mampu sih, tapi buat apa? Kalau banyak terus kemudian nggak dibaca gitu loh. Jadi intinya kelemahannya ini justru pesan yang disampaikan ini nggak banyak ya, nggak banyak ini. Terus kemudian rentan terhadap cuaca ya. Apalagi zaman sekarang saya lihat ya, kalau dulu saya pernah dapat order bikin apa namanya iklan billboard ya, bikin billboard ya. Itu dulu itu kita pakai kayak bahan khusus ya, jadi bikinnya itu ya saya lupa mungkin di gambar atau apa atau dicetak, tapi kayak apa ya, bagus lah ya. Jadi bahannya juga bagus, jadi lebih awet. Tapi kalau sekarang saya lihat itu rata-rata kayak spanduknya ini kayak apa itu? Billboardnya ini bahannya yang ditempel situ kayak spanduk itu loh, apa bahan apa yang kayak plastik itu loh. Ya itu kan kena hujan, kena panas, umurnya nggak panjang, sudah warnanya pudar, bahkan kemudian lubang-lubang gitu ya. Ini rentan ya. Kalau zaman dulu kayaknya memang bagus ya, jadi apa ya, kayak plastik terus digambar atau apa, atau mungkin cutting stiker gitu. Sekarang malah rata-rata model kayak cetak digital ya, pakai yang apa itu, bahan plastik itu loh ya. Terus kemudian dicetak di situ ya, sehingga kadang-kadang gampang rusak kehujanan, kepanas, atau mungkin mereka mikir iklan ini nggak lama kok, artinya setiap 2 bulan atau setiap sebulan mungkin ganti dengan tema baru, sehingga dari ngapain harus bikin iklan yang kuat ya, yang kuat, toh nanti sebulan sudah ganti pakai tema yang lain atau apa, meskipun mungkin sama ya, contoh kayak iklan apa itu, rokok itu ya, Amal itu ganti-ganti terus ya, meskipun kontraknya mungkin lama setahun, tapi tiap bulan mungkin sudah ganti-ganti, mungkin kayak gitu ya, mereka prinsipnya kayak gitu. Tapi ini yang jelas memang rentan terhadap cuaca ya, bisa kena petir, bisa kena angin. Bahkan dulu di Surabaya ada kasus yang ramai sekali, billboard depannya hotel JW Marriott yang di Jalan Embong Malang itu pernah jatuh, itu kena angin ambruk. Padahal di depannya itu jalan yang cukup lebar, Embong Malang, padat itu. Ada seorang bapak ya, tukang tagih kalau nggak salah, kerja gitu, ketimpa billboard. Sebenarnya ada 2 orang ya, satu meninggal itu yang bapak itu, yang satunya selamat, dan di isu ya, jadi yang punya iklan ini sampai kena hukum ya, siapa yang masang ini, siapa yang tanggung jawab, kena polisi ya. Ini juga berbahaya ya. Tapi sejak kejadian itu kayaknya akhirnya pemerintah lebih ngatur ini. Contoh, kalau dulu supaya ngirit biayanya, pondasi itu kan besi ya, pondasi yang yang dicor itu mungkin karena supaya ngirit mungkin nggak dalam. Padahal yang berdiri di atasnya pondasi itu kadang-kadang iklannya besar-besar. Ini nggak mampu, gampangnya pohon yang besar tapi akarnya kecil, jadi kena angin ambruk. Nah, karena mungkin ada kejadian itu, sekarang pemerintah mungkin bikin aturan yang lebih ketat dan diawasi, sehingga pondasinya itu lebih dalam ya. Jadi kalau besar itu tetap kuat, karena kan normalnya itu kayak layar kan ya, kayak layar perahu gitu, kena angin justru menggerakkan. Lah ini harus diam, padahal kena angin bisa jatuh ini kan kodol kayak layar. Kemudian kurang konsentrasinya konsumen karena sambil lalu ya, ini kadang terjadi nih. Contohnya misalnya Pak sopirnya menghadap ke kanan, Bu sopir di sampingnya sopir, misalnya istrinya itu melihat ke kiri, nah dia melihat iklan, Pak itu loh, apa yang mana, lewat gitu. Nah, istrinya lihat, suaminya nggak lihat, atau sebaliknya, wah lihat itu ada ini, mana, udah lewat ini ya. Jadi karena sambil lalu, ini sering saya juga alamin ini, artinya kadang-kadang penonton yang di dalam mobil ini mungkin saling melihatnya beda-beda semua, sehingga ketika mau didiskusikan susah gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini, ya ini saya tahu sendiri ya, adalah waktu persiapan pembuatan dan penayangannya ini, ya khususnya masalah izin ya. Izin ini kalau apalagi sekarang ini lebih susah ya. Tidak semua titik meskipun itu jalannya sangat strategis bisa kita pasangin iklan ya. Pemerintah sudah
sudah menetapkan titik-titik mana yang boleh ada iklan. Pak Yusuf itu saya lihat ada iklannya, bisa saja itu iklan gelap ya. Ya, tapi yang jelas iklan itu memang tidak sembarangan kayak dulu ya. Contoh iklan yang diletakkan di apa itu di tengah-tengah pulau jalan ya, antara jalan kan kembar ya, di tengah itu. Sekarang kita lihat nggak ada ya, karena memang aturannya nggak boleh. Kalau dulu ada iklan dipasang di tengah itu, enak kalau di tengah itu. Bolak-balik gitu bisa dilihat kiri kanan, sedangkan kalau sekarang kan nggak boleh, berarti diletakkan di kiri. Kalau di kiri yang sana kayak Ahmad Yani ya, yang dari yang kanan nggak bisa melihat karena terlalu jauh ya. Kalau di tengah bisa, tapi sekarang nggak boleh ya. Ini persiapannya, terus apa ngecor, kemudian harus ngelas kayak gitu. Apalagi kalau iklannya itu billboardnya itu yang kayak Videotron ya, kasus tahun kapan itu. Videotron di Jalan Basuki Rahmat itu terbakar itu ya, terbakar dan bikin macet ya, jadi masalah juga ya, banyak dikomplain ya, termasuk polisi juga menyelidiki karena ini kan merugikan orang ya, karena ketika kebakaran orang nggak mau lewat, akhirnya kendaraannya berhenti, macet sudah di Jalan Basuki Rahmat yang kalau sore itu macetnya minta ampun, kapan itu ya, pernah kejadian ya. Jadi ini kelemahan billboard ya. Tapi ini juga mungkin sekarang bisa diakali dengan adanya Videotron. Oke, Videotron lama ya, tapi setelah jadi tinggal masukkan file aja, file play, wah, udah ya, nggak perlu harus masang lagi kayak gitu lama. Ini cepat lah ya file. Mungkin sekarang kayak gitu ya, mungkin di zaman modern. Apalagi kalau bisa misalnya di remote ya, apa di kayak internet dikirim secara transfer ya. Jadi meskipun komputernya ada di bawah Videotron atau di belakangnya Videotron itu posisinya misalnya di Jalan Basuki Rahmat, saya di sini bisa saya remote ya, saya bisa ngupload dari sini, kemudian saya ganti iklannya ya, itu bisa ya. Sekarang memungkinkan ya, apalagi contoh kalau kita lihat CCTV itu pun juga ternyata sudah terhubung dengan pusat dan kemudian di stream juga di internet, artinya kan berarti bisa berkomunikasi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Berikutnya adalah iklan transportasi. Ya, iklan transportasi ini adalah iklan yang diletakkan di alat-alat transportasi ya. Nah ini bisa posisinya adalah di sepanjang jalan atau rel kereta api atau mungkin di kendaraan ya, di kendaraan ya. Misalnya di sampingnya bis ya, atau kalau sekarang di pesawat itu iklan itu kita lihat kalau dulu iklan di pesawat itu hanya di apa itu sarungnya kursi ya, sarungnya kursi kita lihat iklan. Tapi sekarang saya lihat juga iklan itu juga ditutupnya bagasi ya, bagasi dulu bersih, sekarang penuh iklan itu. Jadi kalau kita mau nutup atau buka pasti akan lihat ya, melihat iklan itu. Jadi kalau sekarang saya lihat pesawat itu udah penuh iklan ya. Nggak hanya di sarungnya, bahkan di depan kita juga ada iklannya ya, di bagasinya juga ya, bahkan di pesawatnya sendiri di badannya itu kadang-kadang juga ada iklannya ya. Nah ini kita bisa selektif ya, kita bisa menampilkan iklan tertentu untuk daerah tertentu. Kenapa? Ya misalnya berdasarkan rute rute kendaraan tadi ya, misalnya Bemo, ini Bemo Land apa, ini dari sini menuju sini, kan berarti nanti ngelewatin mana ya. Ini mungkin iklan-iklan itu yang berkaitan dengan itu. Kalau nggak salah dulu saya pernah ngamatin itu iklan ITC kalau nggak salah ya, ada mall baru di depannya Pasar Atom itu zaman dulu ya, itu bemo-bemo yang lepas depan situ itu yang di belakangnya itu iklan tentang ITC, tapi tidak semua bemo ya, tidak semua bemo yang pokoknya rute apapun lewat ITC. Apa yang dulu iklannya ya, kan kalau nggak salah itu kayak ini ya, Mall Mangga 2, tapi Mangga 2 di Surabaya ya. Jadi bisa untuk daerah-daerah tertentu ya. Kemudian cocok untuk iklan jangka pendek. Jadi untuk apa ya, produk-produk yang sebentar gitu ya, yang musiman. Termasuk caleg kan musiman ya, paling 1 bulan 2 bulan, setelah itu sudah nggak ada, itu boleh itu ya. Yang bisa kita ganti secepatnya. Kemudian media lincah ya, bisa menjangkau lebih banyak penonton. Makanya saya tidak heran, saya lihat itu sekarang ada sepeda motor yang di belakangnya itu diberi kayak billboard ya, apa namanya, di belakangnya sepeda motor ini diberi kayak billboard, dan orang itu keliling kemanapun ya terserah, tapi orang yang melihat di belakang sepeda motor pasti membaca ya.
Bahkan dulu ada tetangga yang saya tanyain itu, ya, belakang mobilnya itu dipasangin iklan, ya, dan dia dibayar. Enak ini ya, jadi diberi iklan terus dibayar gitu, kan nggak, jadi nggak rugi, mau tempel gitu ya. Kalau saya masuk di dalam, saya sampai lihat ya, saya masuk ke dalam, saya lihat ke belakang dengan spionnya, itu kelihatan kok, ya masih kelihatan di belakang, kelihatan kayak ada lubang-lubang kecil, jadi masih bisa melihat ke itu. Tapi ternyata ada targetnya ya, jadi saya tanya tetangga tadi, ini bagaimana ini, dapat duitnya bagaimana? Jadi duitnya ini nggak langsung dikontrak ya, mungkin ada kontraknya, tapi ada targetnya, jadi dia harus harus jalan berapa kilo sehari gitu loh. Ya tentu nggak mau rugi kan, artinya orang masang iklan terus kemudian dia diem aja di rumah. Saya mau sama mobil, saya bilang, iklan ini pasang nama mobilku, tapi mobilku di rumah, ya rugi dia. Nah, makanya dia harus ada target sehari itu berapa kilometer, dan GPS-nya itu harus hidup ya, dinyalakan terus ya, posisinya sekarang posisi di mana. Nah ini nanti sudah berapa kilometer terus kemudian dibayar gitu ya. Tapi ini kan agak susah ini kan ya, kecuali yang mungkin mobil-mobil yang dibuat untuk ojek online itu mungkin bisa ya. Kalau mobil-mobil pribadi targetnya paling nggak banyak, tapi mobil kayak ojek online atau taksi ini mungkin bisa ini ya. Kelemahan iklan transportasi rentan terhadap vandalisme, gampang dirusak ya. Saya lihat iklan-iklan itu caleg yang di demo itu di belakangnya kadang-kadang dilubangin ya. Dibuat lucu-lucu, jadi ada caleg cewek gitu ya, caleg cewek cantik gitu, giginya dilubangin jadi kelihatan seperti ompong. Atau matanya dilubangin ya, gimana lagi ya kayak gitu. Nah, ini kemungkinan bisa seperti itu ya. Kemudian tidak menjadi perhatian ya, bisa aja karena tergesa-gesa dan sibuk bisa dilupakan. Tapi kadang-kadang ini efektif ya, kalau misalnya kita posisi di belakang pas lampu merah gitu, atau lagi ngikutin di belakang, mau tidak mau baca baca iklan ya. Kecuali kalau iklan itu diletakkan di pinggir ya, kayak di bis itu baru kita noleh baru iklan. Tapi kalau diletakkan di belakang, pas kita posisi di belakang, pasti itu baca itu ya, mau tidak mau dibaca. Ya pemenang dulu ngarep iklan ya kayak gitu ya, seperti itu. Oke, iklan lini bawah tidak saya terangkan, kalian pelajarin lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan karakter media konvensional non televisi, non cetak ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari karakteristik non konvensional. Tadi itu di hari ini kita belajar karakteristik media konvensional non cetak ya. Pertemuan yang sebelumnya tentang konvensional cetak ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang karakter media non konvensional atau internet ya gitu. Karena sekarang bagaimanapun juga internet adalah media baru, tapi moncer ya, tidak hanya ngetren tapi juga lebih powerful sekarang. Maka untuk terakhir ini memang saya memasukkan 2-3 tahun ini ya. Dulu kalau ngejar saya iklan, memang dulu ya nggak ada ini. Sekarang terpaksa harus dimasukkan internet karena sekarang memang luar biasa internet ini. Ada pertanyaan? Ada tugas Pak? Nggak ada ya. Saya aja masih belum ngecek tugas kalian yang kemarin ya. Saya terus terang agak repot kalau ngecek tugas kalian yang pakai Moodle ini. Saya masih lebih enak ngoreksi pakai Google Classroom, tapi nggak apa-apa, ini sudah ditetapkan pakai Moodle. Saya berusaha untuk belajar, tapi lebih repot memang. Yang saya ngoreksi yang kampus sebelah itu pakai Google Classroom lebih enak, tetap lebih mudah gitu. Jadi sementara kita nggak ada tugas dulu, tapi saya minta kalian ya, bukan tugas tapi PR. Apa bedanya Pak Yusuf? Kalian kerjakan ya, kalian kumpulkan, bukan di My Brilliant, kumpulkan di WA ya, kumpulkan di WA sebagai grup aja ya, untuk belajar aja lebih lanjut ya, tidak saya nilai. Bedanya PR sama tugas. Kalau PR nggak saya nilai, tapi pengen belajar. Coba kalian cari ya harga-harga iklan
terserah kalian mau milih apa. Misal media cetak, ya. Ada kelompok yang cari media cetak, oke. Ada yang mungkin media radio, oke. Terus kemudian, tapi cari tiga media, ya. Jadi kalau misalnya kalian cari price list iklan radio, kalian cari harga untuk radio misalnya, cari harga iklan radio Surabaya, kemudian Pas FM misalnya, Suara Muslim. Ya, ini yang mau saya tadi itu supaya kalian bisa nyari. Kenapa kok iklan ini berbeda harganya? Ya, iklan ini berbeda harganya. Kenapa gitu? Bukankah sebenarnya kualitasnya juga sama ya kita dengerin. Tapi kenapa? Tadi kan saya bilang tadi kenapa itu berbeda? Karena mereka menjangkau orang yang lebih banyak. Coba kalian amatin tadi itu, kalian nyari. Kenapa harga itu mahal? Coba benar nggak omongan saya bahwa atau yang tadi saya bilang iklan yang mahal ini biasanya di media yang ditonton atau pemirsanya atau penontonnya atau pendengarnya lebih banyak ya. Jadi ini PR per kelompok aja, coba kalian cari iklan, harga iklan ya di media yang sama ya. Misalnya kalau media cetak ya, kalau media radio, terus kemudian minimal 3, terus kemudian kalian bandingkan ya. Iklannya harus sama ya, jangan iklan yang berbeda. Jadi iklan display misalnya, iklan display berarti kan media cetak ya, di Jawa Pos, Kompas sama Surya misalnya ya. Kalian kirim aja di WA, kita akan diskusikan. Ini bukan tugas, ini PR, tapi supaya kalian bisa mempelajari ternyata memang harga iklan itu berbeda-beda. Kenapa kok berbeda? Atau misalnya televisi, kalian ambil misalnya RCTI, SCTV, Indosiar, atau mungkin Arek TV, SBO, JTV misalnya, atau mungkin malah koran nasional, televisi nasional, kalian televisi lokal, kalian ambil RCTI, SBO sama Arek TV misalnya, atau mungkin sama-sama lokal tapi beda kota, Malang TV, JTV atau Kediri TV ya, nggak tahu yang di Kediri itu apa namanya. Kalau Malang itu ada Malang TV, ada Batu TV, aku tahu. Kediri juga punya TV sendiri juga. Kalau Surabaya ada Arek, ada SBO, ada JTV kayak gitu ya. Ini ya, kalian cari itu supaya kita akan belajar ternyata memang iklan ini, harga iklan ini berbeda. Meskipun sama, maksudnya sama-sama ukurannya, sama-sama bentuknya. Kenapa kok berbeda? Ya, salah satu tengah rasa tadi itu mereka mahal karena pemirsanya, penontonnya lebih banyak. Kenapa? Kok bisa lebih banyak, lebih mahal? Ya berarti kan kesempatan iklan dibaca lebih banyak, berarti kemungkinan produk kita dibeli lebih banyak lagi. Oke, paham tentang PR ini? Kerjakan per kelompok, nanti kumpulkan di grup ya. Bapak Yusuf, kok gini ya? Saya sudah melakukan beberapa di kelas sebelah ya, dan jalan ya, karena enak kayak gini ya. Jadi kalian juga lebih enjoy ngerjakannya, tinggal apa intinya, tinggal kayak gitu, sambil bisa diskusikan. Selama ini saya lihat di grup kurang hidup ini. Ayo kita hidupkan ini, gunakan untuk WA WA itu juga untuk ajang diskusi, belajar dan macam-macam. Nah, ini salah satunya modelnya ini. Ya nanti kalian misalnya bisa jelaskan kenapa kok iklan ini lebih mahal di media ini. Kenapa? Apa benar memang karena penontonnya lebih banyak? Ya, coba mungkin ada datanya nggak? Misalnya tadi itu Suara Surabaya, Pas FM, Suara Muslim. Ini apa benar ini? Iklannya lebih mahal karena pendengarnya lebih banyak. Ya, kayak gitu. Ada pertanyaan? Jelas PR saya? Lu kok diem semua? Saya bingung ini. Jelas Pak, jelas. Kamera gak menyala, ditanyain diem aja. Ini jangan-jangan ketiduran ya, seperti salah satu mahasiswa bercerita pengalamannya ikut kuliah online. Jelas ya? Bim? Jelas Bim? Jelas. Arfian jelas ya? Ini kok tumben ini baru kedengar suaranya ini, Arfian. Sudah dari tadi Pak, cuman jam 8 saya tidur. Ya Arfian. Oke, kalau nggak ada kita akhirin. Silakan mungkin kalian pelajarin lebih lanjut materi yang saya unggah, termasuk materi yang kemarin, karena yang dia cetak tidak saya jelaskan sampai habis ya. Termasuk yang sekarang pun ada tadi tidak saya terangkan, yaitu untuk media lini bawah. Ya, silakan kalian pelajarin lebih lanjut. Oke, terima kasih teman-teman. Pak. Ya. Ini Pak, saya tadi kan telat ini gara-gara mati lampu jam 8, saya baru bisa join ini tadi Pak. Absensinya gimana?
Enaknya ini gimana teman-teman yang terlambat seperti ini? Ketua kelas? Apa, Pak? Kenapa Dan? Dibuka lagi aja. Ya wes, oke. Iklannya saya buka. Ya, absennya saya buka lagi. Saya beri waktu 5 menit ya. Silakan cepatan absen. Sekarang pukul berapa? 9.10 berarti 9.15 ya. Saya buka. Monggo yang terlambat, yang tadi itu masih ada kesempatan lagi. Tolong dibilangi teman-teman yang lain ya. Yang tadi mungkin nggak tahu, silakan presensi lagi ya. Ketua kelasnya memberi kebijaksanaan, saya nurut sama ketua kelas. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan dicoba lagi presensinya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau ya disampaikan lagi? Kalau nggak ada, kita akhirin ya perkuliahan pagi ini. Tetap semangat ya kalian ya. Kalau bisa sekarang ini kesempatan kalian untuk lebih belajar lebih banyak karena kalian lebih punya banyak waktu, seperti harusnya ada transport, ada waktu untuk transportasi, nggak ada, sehingga kalian seharusnya ada tambahan waktu. Gunakan untuk ini, mencari ilmu lebih banyak lagi ya. Jangan buat untuk tiduran. Kalian masih muda loh, masih kuat ini. Kalau saya sudah tua, gampang capek, pinginnya tidur. Nah, ini wajar ya, ini buat belajar ya, atau berkarya lagi, membuat apa, misalnya pinter gambar, bagaimana kalau bikin komik gitu, bisa membuat animasi, bagaimana kalau bikin video animasi, atau apalah, target-target seperti itu ya. Bikin logo, bagaimana kalau membuat logo untuk klien yang seperti ini, nggak dibayar, nggak apa-apa gitu. Atau mungkin langsung kita datang ke sebuah perusahaan, toko atau apa, saya bikinkan logo gitu. Saya nggak punya uang mas, saya bikinkan gratis pak, misalnya kayak gitu ya, kayak gitu ya. Mumpung ada waktu dan itu lebih banyak lagi, nggak apa-apa. Dan ini kesempatan. Seperti saya aja sekarang saya bikin channel baru lagi nih, ya lebih produktif, bikin video-video lebih banyak lagi ya, lebih banyak karya saya sekarang, lebih seperti itu karena kan alhamdulillah ada tambahan waktu ya. Kalau saya misalnya ngajar ke tempat kampus misalnya 7:30, saya sudah harus berangkat dari rumah 6:30 ya. Berarti 6:30 ini saya sudah siap itu jam 6 ya, sudah mandi dan macam-macam. Jam 6 itu saya sudah mulai sarapan, sudah siap. 6:30 harus maksimal berangkat ya, 1 jam perjalanan saya dari kampus ya. Persiapan untuk ke kampus, dan setelah dari kampus kan nggak langsung kerja ya, masih istirahat dulu atau apa. Terus kemudian dengan waktu transportasi apalagi macet ya, mampir dulu, waktu terbuang. Nah, ini nggak ada. Nah, Maaf Pak, ini belum kebuka ini Pak, absen. Iya Pak, saya refresh dari tadi belum kebuka. Tapi sudah saya submit. Oh, sebentar. Jam 9. Sebentar. Sekarang jam berapa sih? 9.13, oke. Oke, coba dicek lagi, di refresh lagi. Ya, jadi ini tolong teman-teman, kalian ini sebenarnya diberi anugerah sama Allah waktu tambahan. Sayang sekali kalau waktu tambahan ini hanya berlalu hanya buat tidur-tiduran, leyeh-leyeh ya. Kalau misalnya dibuat untuk berkarya, ya membaca dulu hanya sebulan membaca 1 buku, sekarang 3 buku gitu ya, karena masih ada banyak waktu lebih banyak lagi ya. Gunakan hal yang positif, eman sekali. Saya yakin Tuhan ini memberi kayak gini ini pasti ada hikmah ya, karena makanya kalau saya selalu membuat prinsip itu gunakan kesempatan. Ini kesempatan, belum tentu ada kayak gini lagi misalnya ya. Ini mungkin kayak gini apa, buat sesuatu yang monumental. Kalau saya tadi ya itu saya gunakan untuk bikin channel baru lagi ya, saya kejar lagi supaya bisa monetize lagi, jadi saya bisa punya 2 channel yang monetize ya. Ini ada kesempatan, ini saya fokus untuk supaya yang channel kedua ini bisa monetize ya. Ya ini berat juga ya, tapi nggak apa-apa, ada kesempatan, ada waktu ya, kayak gitu. Bagaimana, bisa absen? Ya sorry, bisa presensi? Sudah Pak. Bisa ya. Lain kali jangan terlambat ya. Kenapa kok terlambat? Mati lampu tadi Pak.
Mati lampu. Iya. Kan bisa pakai HP kan? Saya pakai wifi, Pak. Oh, wifi-nya mati. Pakai seluler nggak bisa? Nggak ada kuotanya, Pak. Oh, ke warkop jauh. Iya, lumayan. Bukan masalahnya kan kalau listrik mati kadang-kadang kan kita nggak tahu. Ini listrik mati atau wifi mati? Listriknya, Pak. Nah, kalau listrik mati kan kadang kita nggak tahu menyala lagi kapan. Lah, kamu kok optimis bisa menyala secepatnya? Harusnya kan kamu harus punya planning kedua, planning ketiga. Karena kalau listrik mati belum tahu kapan menyalanya. Misalnya, ke warkop atau ke rumah teman, kayak gitu. Oke, kita akhirin teman-teman ya perkuliahan pagi ini. Itu tadi nasihat saya supaya kalian tolong justru di masa pandemi ini harusnya kalian lebih produktif. Lebih banyak ada karya. Gunakan kesempatan ini untuk membuat karya. Ya, karya yang kemudian bisa diingat. Dan kalau misalnya nanti waktu normal mungkin kalian mikir, loh, aku bisa bikin ini ya? Ya, karena bisa bikin karena ada waktu. Ya, karena kalau di normal mungkin nggak bisa bikinnya. Oke, terakhir saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Tetap semangat, tetap berkarya dan tetap belajar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.